Maju, bro. Hancur pun, bro. Go, bro. See you. Peace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Bas. Mereka kelas, adalah sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih ya. Jadi sebagai proses cinta kita pada tanah air, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini diserahkan kepada kita ya. Dipersilakan kepada teman-teman semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi sebelum kita mengajar kita, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Agung Asep Pratama, hadir Pak. Ahmad Payat Ayas, hadir Pak. Argapin Raditya Pratama, hadir Pak. Azhara Razalia, Hadir Pak. Aurelia Akila, Hadir Pak. Delia Hairunisa, Hadir Pak. Elsa Febrianti, Hadir Pak. Pepmi Febriani, Hadir Pak.
Ilhamina Rapania, Izati Fatona, M. Afrian Rapid, Muhammad Rifki, Naila Sakina, Noviana, Rapid Zaki Azwani, Rifda Harap. Alhamdulillah ya, kalian ada semua. Jadi pesan Bapak buat kalian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa membiasakan hidup sehat. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Masih? Apa pelajaran kemarin? Asmaul Husna ya. Coba Bapak tanya dulu, apa pengertian Asmaul Husna? Bisa katakan? Asmaul Husna adalah berbagai nama baik dan indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya, tepuk tangan ya. Bapak, coba lagi ya yang lain ya. Berapa jumlah Asmaul Husna? Siapa yang bisa? Silakan. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Ya, betul ya. Pertanyaan Bapak yang terakhir ya. Coba sebutkan 3 contoh Asmaul Husna. Ya, silakan. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, sama Al-Malik. Ya, betul ya, bagus ya. Jadi, alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang kemarin ya. Jadi hari ini pelajaran kita adalah tentang pengertian iman kepada malaikat, terus dalil-dalil tentang malaikat. Dan yang terakhir adalah perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Jadi tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana kalian itu bisa menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Terus bagaimana kalian itu bisa menyebutkan atau menjelaskan dalil tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga tujuannya adalah bagaimana kalian itu bisa membedakan malaikat dengan makhluk lainnya. Kegiatan kita pada hari ini adalah pertama nanti Bapak akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Setelah itu kalian akan menonton video pembelajaran dari Bapak, ya. Setelah itu kalian akan kumpul ataupun menyatu dengan kelompoknya masing-masing, melakukan diskusi. Setelah kalian berdiskusi, kalian akan presentasi di depan, ya. Dan setelah itu terakhir nanti akan ada penilaian dari Bapak untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi yang Bapak berikan pada hari ini. Nah, jadi Bapak akan membagi kelompok ya. Satu Agung Pratama, Izati Fatona, Ilhamina, sama Rafiq Zaki Azwani, ya. Kelompok 2 Ahmad Fayad Ayas, Noviana, Delia Hairun Nisa, dan Afrian Rapid. Kita melanjutkan pelajaran kita. Kita akan melakukan tepuk semangat dulu ya. Masih ingat kan tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Langsung aja berhadapan dengan kelompoknya. Setelah kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, kemudian kalian akan menonton video pembelajaran ya. Akan amati videonya dan nanti akan ada tugas dari video ini. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu, kerja. Astagfirullah, Dodo kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil kuku saja.
Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanmu sampai menangis. Loh, kau kagak tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau mengikuti pecahan kaca dari jalanan, lalu mengenal anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengalihkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Ah, masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, Kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat? Malaikat itu apa, Kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis ada 10. Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat ya, Kek. Ketahuilah nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, Kek. Jadi setelah nonton video tadi ya, bisa kita lihat, bisa kita amati bagaimana seorang Dodo ya. Seorang Dodo yang awalnya dia mempunyai sifat kurang baik ya, baik dengan orang tuanya, dengan temannya. Jadi setelah dia tahu kalau dia ada yang mengawasi ya, yaitu malaikat, maka dia mempunyai kebiasaan yang baik ya. Itu jadi sifat Dodo itu. Jadi setelah kalian menonton ini, ada sebuah permasalahan ya. Kita bagaimana kita mempercayai malaikat yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita sentuh ya, seperti malaikat ya. Dan bagaimana cara kita bisa membedakan malaikat dengan makhluk lainnya ya. Jadi ini ada Bapak ada LKK ya, lembaga kerja kelompok. Nah, nanti Bapak bagikan dan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya di buku cetak ataupun dengan air ya. Silakan ya. Silakan kerjakan tugasnya. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Ini nanti kalau misalnya ada yang belum jelas boleh ditanya ya. Biar Bapak menilai kalian diskusi ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Karamania. Perkenalkan, nama saya Ibu Karuna. Perkenalkan nama saya Agung Puja Pratama. Perkenalkan nama saya Puji Giswani. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat yang terbuat dari cahaya atau nur dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Lalu yang tertuang dalam dalil yang akan disebutkan dengan saya. Walahu ma fis samawati wal ardi wa indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahzi'un. Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Baca saya. Sifat apa saja yang dimiliki oleh malaikat? Yang pertama, selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan mewujud. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, tidak menjadi kelamin. Yang kelima, tidak pernah mati dan mati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, senang terhadap makhluk zikir. Yang ketujuh, mendoakan hamba yang menunggu sholat maghrib. Dan yang keempat akan melakukan ayat maghrib. Apa sih yang membedakan antara malaikat dan makhluk lainnya? Jadi membedakan antara malaikat dan makhluk lainnya adalah sebelum kami menutup presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Noviana, saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, apa pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan adanya malaikat yang terbuat dari nur atau cahaya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noviana dan nama saya Delia Hailisa. Saya Ahmad Ayas. Baiklah, materi yang dibacakan oleh saudara saya. Satu, apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat dalam Islam? Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini akan keberadaan malaikat-malaikat Allah yang selalu mengawasi manusia, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada Allah. Selanjutnya dibacakan oleh Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahzi'un. Surah Al-Anbiya ayat 19. Sifat apa saja yang dimiliki oleh malaikat? Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dapat berubah wujud, tidak makan dan minum, tidak menjadi kelamin, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senang terhadap majelis dan mendoakan hamba yang menunggu sholat jamaah. Yang keempat, apa saja yang membedakan malaikat dengan makhluk lain? Yang pertama, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan
samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakbirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa aku untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa lebih letih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 21. Yang ketiga, sifat apa saja yang dimiliki oleh mereka. 1. Selalu taat kepada Allah. 2. Sesuai kehendak Allah. 3. Tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa nama saya Budi Suwani dari kampus 1 ingin bertanya? Izinkan saya menjawab. Sesuai apa yang sudah dibacakan tadi, sifat yang dimiliki oleh malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berkhianat kepadanya. Yang kedua, sesuai kehendak Allah. Yang dapat berbuat sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Yang kelima, tidak pernah berhenti dan lebih beribadah kepada Allah. Yang keenam, senang terhadap majelis zikir. Dan yang terakhir, mendoakan hamba yang selalu berbuat. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar menambah pemahaman kalian tentang iman kepada malaikat, jadi Bapak akan memutar poin tentang iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari nur yang paling halus, ya. Dari malaikat itu dari nur yang paling halus, ya. Sifat malaikat di sini ada di sini ada 10 ya yang Bapak tampilkan. Yang pertama, malaikat itu selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah, ya. Sesuai dengan dalilnya tadi bahwa malaikat itu taat, ya, kepada Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, ya. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah, ya. Manusia kan kita, ya. Jadi manusia itu diciptakan dari sari pati tak. Nah, ya, sifat-sifatnya manusia itu memiliki hawa nafsu dan akal, ya. Manusia itu mempunyai hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang, ya. Betul, ya. Kalau kita gunakan akal kita bisa mampu mengendalikan dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagi yang Bapak akan mencoba, ya, pemahaman kalian dari materi Bapak, ya. Sebutkan sifat-sifat malaikat. Ada yang tahu? Ya. Pertama, selalu taat kepada Allah. Yang kedua, tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Itu, ya. Kita harus, ya, percaya kepada malaikat. Ada yang tahu? Ya, Elsa, ya, silakan. Karena iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Betul, ya. Setelah ini Bapak akan membagikan LKPD, ya. Ini untuk Bapak memahami ataupun mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini.
Kak ada yang menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Baiklah, dapat ditarik kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Iman kepada malaikat Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki hawa nafsu. Dan dibuktikan dengan perbuatan yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dari nakli yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 21. Terus sifat-sifat malaikat Allah antara lain selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin dan tidak makan dan minum dan tidak memiliki hawa nafsu. Cara membedakan malaikat dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yang pertama yaitu malaikat Allah tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia dan jin memiliki hawa nafsu. Malaikat Allah tidak selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia dan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka. Dan malaikat diciptakan dari cahaya dan manusia itu diciptakan dari sari pati tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Tangan ya. Jadi insya Allah kalian sudah paham semua tentang materi kita. Jadi sebelum jam berakhir, bagaimana? Apakah menyenangkan? Apakah bermanfaat? Minggu depan kita akan membahas tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Ya. Jadi sebelum berakhir, kalian silakan baca-baca di rumah sumber referensinya lain ya untuk kegiatan minggu depan. Ketua kelas untuk memimpin doa. Dan kapan belum ini kemudian pada siang hari ini yang banyak berdoa lebih dahulu. Doa yang baik.